Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel, putra yang keempat. Sunan Bonang mempunyai nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau mempunyai adik yaitu Sunan Derajat, atau nama lengkapnya adalah Raden Qasim. Sunan Bonang memiliki 3 saudara perempuan. Yang pertama adalah Nyai Fatimah, dan yang kedua adalah Nyi Wilis. Kemudian yang ketiga ada Nyi Taluki. Sunan Bonang 5 bersaudara. Semenjak kecil Sunan Bonang dididik oleh ayahnya Sunan Ampel dengan agama yang bagus, dengan agama yang mumpuni, sehingga tumbuhlah Sunan Bonang menjadi putra atau seorang laki-laki yang agamis, yang beragama dengan agama yang kuat. Sunan Bonang dididik langsung oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel bersama para santri-santri yang lain, dan di pesantren itu ada juga beberapa orang yang kelak akan menjadi seorang wali, atau yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Di antaranya adalah Sunan Giri, yang semasa kecil berteman dan satu pesantren dengan Sunan Bonang. Begitu juga dengan yang lainnya seperti Raden Fatah, atau nantinya dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi. Sejak kecil, Sunan Bonang sudah memiliki sifat yang ramah, santun, dan memiliki sifat-sifat terpuji lainnya. Tetapi di balik itu, Sunan Bonang juga memiliki sifat tegas terhadap sesuatu yang berbau maksiat. Sunan Bonang ketika bersahabat dengan Sunan Giri, beliau memiliki sifat ta'awun alal birri wat taqwa, yaitu sifat yang baik, bekerja sama dalam hal kebaikan, seperti firman Allah, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling bertolong-menolonglah kalian, saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam hal keburukan. Itu sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sunan Bonang setelah belajar di pesantren Ampel Denta milik ayahandanya Sunan Ampel, kemudian setelah itu sama halnya dengan Sunan Giri, beliau kemudian diperintah untuk melanjutkan pendidikan dan menuntut ilmu agama di Mekah. Akhirnya Sunan Bonang bersama temannya Sunan Giri atau pada masa itu yang bernama Jaka Samudra berangkat berdua ke Mekah, tapi sebelum berdua nyampai di kota Mekah, mereka singgah dulu di Pasai, seperti halnya dalam cerita terdahulu bahwa kedua santri ini, yaitu Maulana Makdum Ibrahim bersama Jaka Samudra, singgah di Pasai dan berburu bersama Sunan Giri atau Jaka Samudra. Setelah itu baru mereka melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, menuntut ilmu agama dan memperdalam ilmu agama mereka. Setelah menuntut ilmu agama di kota Mekah, sekaligus menunaikan ibadah haji, maka kedua sahabat ini balik atau pulang ke Jawa menemui guru mereka. Ini ceritanya sama halnya dengan cerita Sunan Giri pada waktu itu. Ketika keduanya sampai di Jawa dan bertemu dengan guru mereka Sunan Ampel, kemudian Sunan Ampel memerintahkan kepada Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk berdakwah di daerah Lasem, Tuban, daerah Jawa Timur, daerah pesisir. Sunan Giri diperintahkan untuk pulang kembali berdakwah di daerah asal kakeknya atau di daerah Blambangan. Kemudian Sunan Bonang mendirikan pesantren untuk menunjang dakwah Islamnya, sehingga santri-santri banyak yang belajar ke Sunan Bonang, baik itu dari daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kemudian dari Ternate, ada juga dari Sumbawa, Ambon, dan lain sebagainya. Ketika Sunan Bonang pergi ke Kediri untuk berdakwah, di sana beliau juga mendirikan masjid, yaitu Masjid Sangkal Daha, sebagai penguat dakwah Islamnya di sana. Kemudian beliau menetap di daerah Bonang, yaitu desa kecil di Lasem, Jawa Tengah. Di sana beliau mendirikan pesantren seperti yang dijelaskan tadi. Nama pesantrennya adalah Pesantren Watu Layar. Sunan Bonang berdakwah tidak hanya berceramah saja, tetapi Sunan Bonang ini membuat satu
suatu ide gagasan dengan menggunakan alat, yaitu bonang, sesuatu atau alat seni yang dibuat dari besi, kemudian ada tonjolannya. Tonjolannya inilah yang dipukul seperti halnya gamelan, seperti halnya gong yang kecil, kemudian dipukul dan berirama yang enak terdengar dari bonang itu. Masyarakat tertarik dengan dakwah Sunan Bonang ini, kemudian masyarakat banyak yang ingin tahu dan mempelajari apa itu kesenian bonang. Mereka sering mengikuti dan ingin sekali menjajal kesenian bonang itu. Sunan Bonang berdakwah lewat seni, bukan hanya menggunakan bonang, tetapi seni wayang pun dipakai oleh Sunan Bonang untuk menunjang dakwahnya sebagai alat dakwahnya, tetapi alur cerita pewayangan itu dirubah, disisipkan dakwah-dakwah Islam dalam ceritanya. Sunan Bonang membuat beberapa tembang yang terkenal sampai sekarang, yaitu Tombo Ati atau Obat Hati. Di dalam isi Tombo Ati itu antara lain membaca Al-Quran harus dengan maknanya. Yang kedua, kerjakan sholat malam. Yang ketiga, senang berzikir. Yang keempat, membiasakan diri kita untuk saum, berpuasa. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Itulah kandungan tembang Tombo Ati yang diciptakan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat ketika beliau berdakwah di daerah Bawean. Kemudian beliau dimakamkan di komplek pemakaman Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, Jawa Timur. Beliau wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Dan makam beliau ini berada di sebelah barat alun-alun Masjid Agung Tuban. Demikian penjelasan kita tentang Sunan Bonang, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.